Kamera standby and action. Ahlan wa sahlan guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi qanatina Qafirdaus. Alhamdulillah hari ini gue kedatangan seorang cici-cici nih kalau bisa dibilang nih. Nah, jadi nanti kita ngobrol-ngobrol santai sama beliau. Gimana kalian tahu gak nih dia mualaf atau bukan? Ya, tapi sih kalau dari tampangnya kayaknya mualaf nih guys gitu. Nah, sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe channel Qafirdaus, nah ini nih, subscribe sekarang juga. Pokoknya like, share, and comment. Dan jangan lupa juga bunyiin loncengnya biar kalau Qafirdaus masukin video terbarunya, nah datang deh notificationnya. Nah jadi kalian bisa tahu itu. Pokoknya don't forget dan jangan lupa gitu ya guys. Oke, balik lagi nih teman-teman semuanya, yang tadi gue bilang gue kedatangan tamu narasumber hari ini. Ya kalau gue sih bilangnya cici, panggilannya gitu kayak kalian tante gitu. Nah jadi kalian mau tahu dong pasti gimana ceritanya beliau. Nah langsung aja nih Ci, bisa sebelumnya terima kasih udah datang di YouTube aku, mau jadi narasumber juga dan bintang tamu Ci ya. Makasih Sama-sama. Ci. Dan boleh Ci perkenalin diri nih ke teman-teman subscriber Qafirdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunia Nirawati, biasa dipanggil Yun. Saya tinggal di Jelambar. Usia saya 52 tahun. Saya masuk Islam dari tahun saya baca syahadat 1996, tapi mulai 95 maksud saya. Baru tahun 1996 saya baru mulai belajar Islam, cara sholatnya, bacaan suratnya. Gitu Ci ya. Iya. Jadi tahun 95 ya. 95 akhir saya baca syahadatnya. Oh itu kalau tahun 95 aku baru lahir tuh Ci. Iya. Masih baby. Masih baby, masih baru lahir, baru tahu dunia kayak gitu. Nah, jadi yang tadi aku bilang Ci, Qafirdaus bilang, Cici kan tadi mualaf juga Ci ya. Tadi Cici bilang udah dari tahun 95 Ci ya, betul. Dan terus tahun 96 juga baru belajarnya Ci ya. Nah, mungkin Cici bisa pengalaman Cici bisa why gitu. Kenapa Cici akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang muslimah gitu Ci. Iya. Memang sebelumnya saya agamanya Buddha. Waktu kecil saya nggak jelas itu sembayangnya apa, pakai hyo gitu-gitu ya. Terus saya ikut orang tua saja. Terus sekitar tahun berapa ya, tahun 80 kalau nggak salah, baru masuk benar-benar agama Buddha. Budanya dari Jepang. Waktu itu nama Budanya Nichiren Shoshu Indonesia. Gitu. Nah dari situ ada ritualnya. Saya jalanin, tapi kok saya jalanin juga karena ikut-ikutan, belum tahu gitu ya. Sampai terus sudah lulus SMA, waktu itu saya 88 lulus SMA. Udah lulus saya masuk kerja, teman-teman kerja banyak yang kalau akhir minggu tuh ini kebaktian, ada yang kebaktian. Saya ngeliatin, saya bilang saya kok kayaknya hati saya kosong selama ini gitu ya. Apa ya yang saya sembah? Kayaknya kehidupan saya begitu-begitu aja, membosankan gitu ya. Hampa gitu ya. Hampa. Terus kalau mereka lagi pada pergi, saya diem aja di tempat duduk. Terus ada beberapa yang suka ngajak. Awalnya saya nggak mau, akhirnya ayo ikut aja nggak apa-apa katanya. Saya ikut kebaktian tuh akhirnya. Saya udah nggak menjalankan agama saya yang agama Buddha itu. Saya tinggalkan. Padahal sebelumnya saya masih rajin ritual. Terus sudah itu
Tapi saya udah ikut kebaktian itu, saya tetap kosong, saya bosan gitu, bosan. Saya jalan itu kira-kira Berapa tahun tuh? Berapa lama sih? Enggak lama, saya hampir setahun lah kurang lebih, hampir setahun ya. Juga diajak kebaktian di rumah sama tetangga. Itu sekeluarga masih agama Buddha. Jadi mama papa saya masih jalankan agama itu, adik-adik saya juga, saya anak paling besar. Oh, paling pertama sih. Ya. Oke. Nah. Terus sudah itu saya kan banyak berteman tuh. Ada satu teman yang sekarang jadi suami saya. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, dia kayak mulai dekat gitu sama saya, nanya-nanya. PDKT gitu sih. PDKT lah. Iya, terus dia nanya-nanya, dia bilang, kamu apa suka ikut kebaktian? Dia bilang gitu. Iya, udah nanya-nanya gitu. Mau nggak apa baca-baca buku tentang Islam? Dia bilang gitu. Dia nawarin. Oh gitu. Terus saya bilang, saya pikir ya cuma baca-baca aja ya nggak apa-apa lah, kayak baca novel gitu ya. Saya baca, dikasih buku sama dia. Ada satu buku yang menarik sekali. Saya langsung kayak ada adem gitu, udah baca di hati saya adem. Gitu, takjub ya. Judul bukunya Mengenal Tuhan Yesus versi Islam dan Kristen. Ya bukunya tipis, kecil sih, tapi itu isinya benar-benar mendalam di hati saya gitu. Jadi saya langsung, bagus nih buku, saya bilang gitu. Terus saya nanya lagi, ada nggak beberapa buku lagi? Ya dikasih. Tapi buku itu yang paling mendalam gitu di hati saya. Kan sebelumnya saya kan ikut kebaktian gitu, jadi sedikit-sedikit udah kayak tahu gitu ya. Tapi saya nggak merasa tenang, damai. Tapi sejak baca buku itu, pikiran saya jadi terbuka. Saya bilang, oh ternyata Tuhan itu cuma satu, ya Allah, saya bilang gitu. Saya bilang, terus saya nanya sama suami saya tuh sekarang ya, teman saya yang jadi suami maksudnya. Yeah. Saya nanya kalau mau masuk Islam bagaimana caranya, saya bilang gitu. Terus dia bilang, beneran kamu mau masuk Islam, dia bilang gitu. Dia masih pastiin. Kamu pikir-pikir dulu aja, dia bilang gitu. Ya saya pikir-pikir lagi. Terus udahan tiba-tiba akhir itu saya dikasih baca buku gitu. Kira-kira tahun pertengahan 95. Pertengahan 95. Iya. Oke. Terus pas akhir 95 saya kayaknya mantep gitu, pengen masuk Islam. Mantep bener-bener. Iya. Saya bilang, iya deh, bagaimana caranya? Akhirnya saya baca syahadat di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru. Kebayoran Baru, iya. Iya, saya baca syahadat di situ. Itu udah akhir Desember 30 Desember 95 kalau nggak salah. Cici masih ingat ya? Kalau nggak salah di sertifikat mualafnya. Oh gitu. Iya kalau nggak salah. Terus ya udah akhirnya saya nanya kalau mau sholat gimana gitu ya. Ya saya mulai belajar sholat 96 itu. Tapi masih sembunyi-sembunyi, soalnya mama saya nggak setuju kayaknya, pastilah nggak setuju. Soalnya ya begitu lah, mama saya suka ada kayak ada jarak gitu ya sama Muslim. Terus maksudnya gini Ci, dari cerita Cici tadi kan masih ngumpet-ngumpet ya sama orang tua Cici. Terus akhirannya gimana Ci? Orang tua Cici tahu, responnya tahu, terus responnya gimana Ci? Responnya yang pertama tahu tuh mama saya. Saya kan sholat masih sembunyi-sembunyi. Saya lupa taruh mukena saya biasa saya taruh di kamar gitu. Tapi saya sholat di luar. Jadi saya taruh di pinggiran. Terus lupa, mama saya beres-beres ketemu. Dikira itu mukena pembantu, itu kan ada pembantu. Terus dia panggil pembantu, bukan punya saya nyonya, dia bilang gitu. Waduh, dalam hati saya, wah ketahuan, saya bilang gitu. Aduh, gimana nih, saya bilang. Terus dia marah-marah, jadi ini punya siapa katanya. Terus akhirnya saya ngaku, punya Yun. Mukena saya digunting sama mama saya. Digunting, dihancurin, gunting depan mata saya gitu. Terus sajadah dilempar. Kayaknya dia pengen bakar, tapi dia takut ntar apinya jadi membesar gitu ya.
Jadi mukena saya aja yang digunting sama dia, dihancurin, semuanya dihancurin. Sambil ditarik-tarik gitu. Jadi hancur, bener-bener hancur. Saya diem, sedih saya. Jadi awal mama tahu emang kontra banget sih ya? Iya, kontra banget memang. Terus saya sejak yang ketahuan itu, hari itu, saya ditentang terus, dimarahin, suruh keluar dari agama saya. Dia bilang, kamu sembah apa? Sembah tembok, katanya gitu. Kan memang kita sholat di ngadep tembok gitu ya, menurut dia. Padahal kiblat ya? Kiblat. Soalnya yang agama Buddha saya jalanin sebelumnya, itu menyembah kayak semacam tulisan gitu, ditaruh di meja. Tulisannya tulisan Jepang, saya nggak ngerti. Iya, terus dia marah, saya dilemparin, ada satu kayak momen gitu ya, saya sampai sedih gitu. Kenapa tuh sih? Saya dilempar pisau. Pisau? Iya, mama saya dilempar ke depan saya. Kamu bunuh mama atau mau keluar dari Islam, dia bilang gitu. Ayo sekarang, dia bilang gitu. Dikubuk-kubuk dadanya, dikubuk-kubuk sama dia. Dia mama nggak rela, dia bilang gitu. Aduh, saya diem, saya nangis saja. Akhirnya saya ngumpet di kamar, nggak berani keluar. Oh gitu. Iya, sampai malam saya ngumpet aja di kamar, nggak berani keluar. Ya Allah. Jadi tuh akhirannya di hari seharian itu Cici nggak kuat. Iya, saya takut. Terus waktu itu kan zaman dulu belum ada handphone ya, jadi saya nggak bisa hubungin siapa-siapa. Temen saya itu yang jadi suami saya sekarang itu. Iya, kan dia sempat ngomong, dia bilang, dia mungkinnya kayaknya tahu bahwa saya akan ditentang gitu ya. Jadi dia bilang kalau ada apa-apa hubungin saya, dia bilang gitu. Hubungin saya, telepon, kan masih telepon rumah tuh. Jadi saya diem-diem suka telepon gitu ya. Saya ceritain gini-gini sambil nangis. Terus saya sabar, dia bilang gitu. Oh gitu. Jadi waktu itu emang teleponnya itu yang ngumpet-ngumpet juga sih. Ngumpet-ngumpet ya. Kan kayak minta tolong yang jadi suami teman Cici ya. Gitu. Tapi akhirannya waktu itu tetap, maksudnya setelah itu fase orang tua Cici marah, meledak seperti itu, terus akhirannya redup juga. Redupnya gara-gara gini, memang waktu itu jalan saya panjang juga ya, saya persingkat aja ya. Jadi akhirnya suami bilang gini, kamu tertekan, dia bilang, lebih baik kamu keluar dari rumah, untuk saya bantu kamu, dia bilang. Daripada kamu mau keluar dari Islam lebih berat, katanya gitu, kamu jadi murtad. Tapi saya tetap, saya mau pertahankan Islam saya, gitu, biarpun apa yang terjadi. Kamu kasihan, dia bilang, menjalani ibadah tapi tertekan, dia bilang. Terus mau nggak kamu kos, dia bilang, saya cariin. Iya deh, jadi saya diam-diam kabur dari rumah. Diam-diam tuh? Diam-diam, saya diam-diam, benar-benar berat saya waktu itu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, saya jadi merasa bersalah gitu dengan orang tua ya. Iya. Kayak kabur buat mereka susah gitu ya. Iya. Tapi saya bingung, saya benar-benar nggak ada pilihan gitu. Akhirnya saya kos di Kebayoran Baru saya waktu itu. Kebetulan suami tinggalnya di Gandaria, di Kebayoran Baru. Saya kosnya di Pondok Labu waktu itu. Jadi saya kos di situ sambil cari kerjaan. Saya keluar dari kerjaan juga. Terus dicari, teman saya telepon ke bagaimana ya caranya waktu itu komunikasinya ya. Jadi teman kantor bilang saya, kamu dicari mama kamu, gitu, cari orang tua kamu, katanya. Kamu kemana? Dia bilang gitu. Saya bingung deh jawabnya waktu itu. Nggak apa-apa, saya baik-baik aja baik-baik aja kok, saya bilang gitu. Gitu. Akhirnya bulan demi bulan jalan terus, saya masih kos tuh, ngabur dari rumah. Tapi kadang-kadang saya telepon adik saya, nanya kabar mama bagaimana gitu ya. Kata adik saya, pulang, dia bilang gitu. Kamu ngapain? Kata adik, kasihan tuh mama, dia bilang. Aduh, habis gimana? Saya bilang, saya ditentang terus ya. Terus akhirnya saya kan masih ada konsultasi juga dengan guru ngaji suami waktu itu. Guru ngaji suami tahu bahwa saya tuh mualaf, ditentang sama orang tua. Terus dia kasih nasihat, kasih doa yang harus dijalankan gitu ya. Sampai
sampai minta dukungan om dari suami juga. Om dari suami itu anaknya ada yang nikah sama muslim juga, maksudnya Cina tapi nikah sama orang bukan Cina gitu, maksudnya mau kasih lihat mama saya gitu bahwa udah ada pembauran gitu. Kan mama saya kelihatannya fanatik bener. Terus udah saya dengan om suami dengan suami itu datang ke rumah ketemu mama gitu. Oh, ketemu mama nih. Itu jelang berapa lama tuh, Ci? Maksudnya itu sepanjang 96 itu. 96 itu tahun 96. Oke. Sepanjang tahun itu di bulan-bulan berikutnya gitu. Bulan-bulan berikutnya. Jadi datang bertiga ya. Rame-rame ada istrinya juga, ada istrinya juga. om, Sama anaknya. Anaknya ngadep ke mamanya Cici. Ngobrol, terus ngobrol lama juga, terus udah mau pamit pulang, saya ikut pulang. Mama saya narik-narik, kok kamu ikut pulang? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, tanggung kosnya udah bayar, saya bilang gitu. Ntar abisin dulu, nanti Yun pulang. Akhirnya kasih pulang. Tapi saya perpanjang terus kos saya masih khawatir gitu. Soalnya saya khawatir mama saya tuh sampai nekat, ntar dia nusuk diri dia di sendiri. Aduh, saya lebih ini kan, lebih takut lagi. Saya pikir biar adem dulu deh, sambil banyak doa, zikir gitu kan. Nunggu redaan gitu sih. Iya, nunggu redaan. Terus akhirnya masih konsultasi juga dengan guru ngaji. Guru ngaji ngomong gini, udah beberapa bulan itu ya. Terus dia nanya sama suami namanya Arif, jadi ini anak, dia bilang tunjuk saya, ini anak belum kamu nikahin, dia bilang, belum kamu lindungin, belum. Habis belum dapat persetujuan orang tua, kata dia gitu. Terus kamu dosa, dia bilang gitu. Kamu udah buat dosa, dia bilang. Dia kasihan sendirian, katanya gitu. Kamu harus nikahin, lindungin dia, katanya. Kata guru ngaji itu. Lindungin dia, dia bilang. Saya diem, ya bagaimana ya, saya juga belum siap sebenarnya. Terus akhirnya pikir-pikir lagi, konsultasi dengan orang tua suami juga waktu itu ya, sama saudaranya. Terus katanya, ya udah nggak apa-apa, nikahin aja, kasihan juga, gitu. Biar hidupnya nggak tertekan, ada yang lindungin katanya. Ada yang tanggung jawab. Ada yang bimbing ya. Selama ini kan kamu sendirian, bilang gitu. Akhirnya saya nikah tahun 97 bulan 4. Itu mama saya sama papa saya masih belum setuju. Tapi sebenarnya papa saya itu udah nggak masalah. Waktu itu dia sempat ngomong sama mama saya dengar lagi saya belum kabur tuh ya dari rumah. Papa saya sempat ngomong, kenapa sih mesti susahin diri, dia bilang gitu. Itu anak kan bukan melakukan perbuatan yang memalukan, dia bilang gitu. Maksudnya memalukan sampai hamil di luar nikah gitu kan. Nah, dia cuma masuk Islam, dia masih masih dalam nggak melakukan perbuatan yang memalukan, yang hina lagi ya. Yang hina ya, sampai hamil gitu kan. Nggak apa-apa, tapi kata mama saya, tapi saya nggak lera, dia bilang gitu. Dia nggak apa-apa mau nikah sama cowok itu katanya, tapi jangan masuk Islam. Ternyata mama saya tuh yang masalahnya buat dia, saya Islam. Ya udah, akhirnya saya udah nikah, saya telepon mama saya. Nggak datang sama sekali. Saya walinya dari orang KUA waktu itu, walinya. Jadi nggak ada saudara satupun yang datang juga. Satupun sih? Nggak ada. Jadi yang saksi dari famili suami, dari teman-temannya. Ya akhirnya saya udah nikah sampai saya kerja tuh, udah mulai kerja, udah dapat kerjaan. Terus nggak lama 97 akhir. Saya nikah bulan 4, sekitar 97 akhir saya hamil. Ya hamil, terus saya telepon mama saya. Oh kamu hamil, dia bilang gitu. Waktu saya udah nikah mama saya nggak ngomong apa-apa. Akhirnya dia kayak semacam ya udahlah, mau bagaimana lagi gitu kan ya. Tapi sejak yang di KUA itu beberapa hari kemudian kan ada kayak syukuran dan keluarga gitu ya, disuruh datang.
Saya bilang, mama datang ya. Dia bilang, Nggak datang juga. datang Oh, akhirnya, datang. datang mama saya, papa, adik-adik, terus diajak juga om tante. Oh. Jadi kayak hajatan di rumah gitu ya, syukuran di rumah. Ya pesta kecil-kecilan gitu ya. Jadi nggak ada, mama saya harapin pesta besar gitu di gedung atau di mana gitu. Mungkin dia mau apa kayak undang teman-teman, kerabat temennya juga ya. Jadi yang kumpul cuma saudara dekat sama saudara dari suami juga. Nah ya udah sejak itu mama saya suka telepon, gimana kamu gitu. Keadaannya. Tapi kamu harus tetap ya keluar dari Islam, dia selalu ngomongnya begitu. Jadi selalu begitu, kalau saya telepon, kamu pokoknya tetap keluar udah dari Islam, dia bilang gitu. Akhirnya saya hamil, terus punya anak. Nah mama saya udah mulai kayak udah nggak peduliin saya masih Islam apa enggak, dia suka ini telepon, datang main ya, bawa waktu itu bawa gitu. Anak. Ya datang main ya, jadi saya datang main. Saya mau sholat dia diem aja, sinis gitu ya, masih sinis. Sampai anak saya udah 2 tuh ya, mama saya udah mulai yang ngerangkul, tapi masih belum terlalu ramah gitu. Kalau papa saya udah nggak masalah, adik saya juga udah nggak masalah. Saya kan sering temenin mama saya berobat ke rumah sakit karena kakinya sakit. Jadi kayak fisioterapi. Ya, kalau udah waktunya sholat, saya waktu awal-awal tuh ya, saya suka bilang, "Ma, tunggu bentar ya, mau sholat," gitu. Dia suka ngoceh-ngoceh. Kayaknya baru nggak lama kamu sholat tadi. Kok sholat lagi, dia bilang gitu. Dari zuhur ke asar. Nggak perlu, dia bilang gitu. Aduh, saya diem. Saya curi-curi waktu. Mau ke toilet ya bentar ya, saya bilang gitu. Saya kok dia ngoceh-ngoceh, soalnya mama saya tuh orangnya suka di luar kontrol, ngoceh-ngoceh mulu. Gitu ya? Ngoceh-ngoceh mulu, di panjang lebar. Kan kalau ngomong dia kenceng, jadi takutnya pada dengerin. Jadi saya diem-diem. Ya mak mau ke toilet dulu ya, jadi saya sholat diam-diam. Tapi tambah waktu itu kan berobatnya lama tuh, sampai bertahun-tahun. Saya ngomong, "Ma, mau sholat dulu ya." Terus dilihat saya, "Iya ya, jangan lama-lama ya. Mama nggak mau sendirian di sini," dia bilang gitu. "Jangan lama-lama ya, inget ya," kata dia gitu. "Udah sana kamu sembahyang," katanya. Saya dapat izin dari mama saya, jadi saya bisa sholat. Di rumah juga kalau saya mau sholat, udah di situ aja tuh tempat bersih, katanya gitu. Jadi udah mulai merangkul. Jadi udah mulai lama-kelamaan waktu demi waktu akhirnya luluh gitu ya. Merangkul juga. Nah gitu teman-teman, Masya Allah. Jadi ceritanya Ci Yun tadi dari dia sebelum nikah, akhirnya menjadi mu'alaf, cerita keluarganya gimana ke Ci Yunnya, dan akhirnya alhamdulillah orang tuanya Ci ya, walaupun pasti tuh sebelumnya pasti ada perjuangan banget Ci ya, perjuangan banget demi maksudnya ya step by step dan perjuangan gitu. Akhirnya mamanya langsung lulu juga dan ngizinin, ya udah ya sembayang boleh tapi jangan lama-lama gitu ya. Nah alhamdulillah itu Ci, maksudnya ya lega gitu ya. Alhamdulillah. Ya, tapi Cici buat saudara-saudaranya gimana? Cici kan tadi bilang anak pertama. Iya. Ada adik? Ada, adik saya 2. Mualaf juga? Enggak, adik saya 2 perempuan sama laki paling kecil. Dua-duanya beda juga. Adik saya yang perempuan masih agama yang dulu. Yang paling kecil Katolik. Oh, sampai sekarang? Iya, jadi adik saya yang lelaki itu nikah dengan istrinya Katolik, dia masuk Katolik. Malah mama saya masuk Kristen. Sekarang ini? Iya. Mama saya masuk Kristen tahun berapa ya? Kalau kayaknya nggak lama sejak saya masuk Islam. Jadi dia 98 ya, 96, 97, 95 lah ya, 3 tahun itu. Kalau nggak salah tahun 2000-an apa ya? Enggak, belum nyampe. 97 kali. Masuk Kristen mama saya. Sama papa saya berdua waktu itu masuk Kristen. Oh, jadi Cici sendiri nih yang muslimah di Korea ya. Masya Allah. Jadi tuh balik lagi teman-teman semuanya, Ci Yun juga dia mempertahankan
Islamnya, demi dia perjuangannya juga yang benar-benar Masya Allah ya Ci ya. Oh iya Ci, nah bisa gini Ci, sebelum tahir ada kata-kata kayak quotes gitu gak Ci? Kalau ada kata-kata bagus menginspirasikan Cici sekarang nih, ada ya gitu yang mau dibilang gitu kayak buat kata-kata bagus dari Cici, kalau ada menginspirasikan, kalau tadi Cici tadi dari yang dulu sampai sekarang gitu perjuangannya. Apa ya? Ya kalau ada misal kayak ya perjuangan Cici lah gitu. Ya, kalau menurut pendapat saya, hidayah itu mahal ya, nggak bisa didapatkan dengan mudah. Jadi saya pertahankan dengan seluruh jiwa raga saya gitu. Nggak mau sia-siakan hidayah yang sudah didapatkan. Oh, Masya Allah. Oke. Alhamdulillah, jadi itu tuh teman-teman quotes dan penutupan dari narasumber gua ini. Dan mungkin Cici ada sosmed Ci, Instagram mungkin atau Facebook, nanti ntar Di-share ya. di-share gitu. Namanya apa Ci? Boleh ingat? Instagram saya Yunia Nilawati. Kalau Facebook lupa saya. Lupa itunya. ya. Pokoknya nanti kalau lupa nanti ntar Firdaus share biasa teman-teman semuanya, nanti ntar gue tulis di sini. Pokoknya tadi yang belum jelas ntar aku tulis juga Ci, tenang aja. Nah, oke, teman-teman, makasih lah Ci udah datang berbagi sharing ke channel aku juga. Ya Masya Allah sih, istimewa banget cerita Cici tadi tuh, benar-benar menyentuh banget. Dan ya semoga kita semua sehat selalu Ci ya. Amin. Dan kita juga satu afiat selalu, dan tetap jaga protokol kesehatan Ci. Dan doain juga semoga Indonesia lebih aman lagi dan lebih maju lagi Ci ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan oke, dari gue ke Firdaus penutupan, syukran li musyahadatil fiqh ke Firdaus wa ilal an lisa subscribe fiqh ke Firdaus, subscribe al-an, like, share and comment. Oke. Wa insyaallah sanashuf wa natqabal fi usbul qadim, usbul maratan ukhra, usbul jai. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.